Bapak Ibu, selamat pagi. Kita semua semoga berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada hari yang baru ini. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kita di dalam menjalani peziarahan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah pikiran hati kami agar kami mampu mengerti firman-Mu, juga mau melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari Yesaya 7 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan kita hari ini adalah bagian dari bagaimana Allah menyampaikan pesannya, menyampaikan Bapak Ibu nasihatnya kepada Ahaz, Raja Yehuda, Israel Selatan itu melalui Nabi Yesaya. Bapak Ibu, pada saat itu Ahaz yang memerintah Yehuda sedang mengalami ketakutan, kebingungan Bapak Ibu. Ketakutan yang luar biasa oleh karena musuhnya Bapak Ibu akan menyerang dia, menyerang Yehuda. Oleh karena musuh telah menyatakan akan menghancurkan, menyerang Yehuda yang dipimpinnya itu. Dalam ketakutannya, firman Tuhan hadir bagi Ahaz menyatakan agar dia tidak takut Bapak Ibu, agar Ahaz meminta apa pertanda yang ingin dimintanya kepada Tuhan sebagai tanda bahwa benar-benar Tuhan tidak akan menyerahkan Yehuda kepada musuh. Tetapi Bapak Ibu, ironisnya Ahaz, Raja Yehuda itu adalah raja yang benar-benar kurang iman, raja yang benar-benar tidak taat kepada Tuhan, raja yang benar-benar tidak seutuhnya mempercayai kuasa Tuhan. Dalam ketakutannya, oleh karena dia sedang diambang rasa cemas, diambang kekalahan, dalam ketakutannya itu dia tidak mempercayai kuasa firman dan janji Tuhan Bapak Ibu. Malah dia mencari jalan, mencari solusi, mencari pertolongan, mencari bantuan kepada manusia, kepada Asyur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita belajar, marilah kita mengingat, marilah Bapak Ibu kita disegarkan iman kita melalui firman Tuhan hari ini. Bagaimanapun Bapak Ibu kelamnya peristiwa itu, bagaimanapun rasanya kita diambang rasa takut, rasa down, pesimis, dan bagaimanapun peliknya permasalahan hidup yang membuat kita begitu menderita, begitu letih lesu, begitu berurai air mata, mari mengingat Bapak Ibu, Tuhan memegang kendali kehidupan ini. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan pertolongannya tepat pada waktunya, tidak meleset sedetik pun, dan rencana Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Dan Tuhan sanggup menolong kita dengan berbagai cara, dengan berbagai cara yang dapat dilakukannya di luar pemikiran, di luar logika kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mintalah tanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia mati yang paling bawah atau sesuatu dari yang tertinggi yang di atas. Sesuatu yang paling bawah dunia orang mati itu menandakan Bapak Ibu tidak ada waktu, lokasi di luar jangkauan Tuhan. Tidak ada satupun wilayah di dunia ini yang di luar jangkauan Tuhan, dan itu membuktikan bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan orang hidup dan orang mati. Lalu menyatakan tempat tertinggi itu artinya kekuasaan Tuhan yang tertinggi, yang tempat yang tertinggi, kekuasaan Tuhan yang maha mulia.
Bapak Ibu, Tuhan yang berdiam di surga itu memiliki otoritas atas hidup kita, otoritas atas dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan manusia. Kalau kita mungkin merasa hebat, merasa sanggup melakukannya, mari menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu misalnya setiap hari sudah seperti rutinitas, Bapak Ibu melakukan segala sesuatu tanpa mau bersaat teduh, memohon kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, mengawali pagi hari kita, Bapak Ibu mari berubah. Mari kita benar-benar mulai hari ini menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, dan Bapak Ibu, mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita juga mampu mengenal tanda-tanda kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tentu Tuhan menyampaikan pertolongannya dengan berbagai cara. Mari kita mampu mengenalinya Bapak Ibu, mengenali pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan menguatkan kita menjalani setiap peristiwa, setiap mungkin penderitaan yang sedang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukan kami menjalani peziarahan kehidupan kami satu hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Si pa, alo, a saber, di na